Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, anak-anak ustazah kita masuk ke pembelajaran 5. Setiap hari kita memanfaatkan sumber daya alam sebagai makanan pokok. Salah satunya adalah singkong. Nah, ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang singkong. Apakah banyak manfaat singkong ini bagi kehidupan kita? Nah, apakah kamu mengetahui berbagai jenis makanan lain yang terbuat dari singkong di lingkungan tempat tinggal anak-anak ustazah? Nah, di bawah ini adalah contoh olahan makanan yang terbuat dari singkong. Nah, kemudian yang pertama contohnya ada singkong rebus. Adalah singkong yang disajikan dengan cara direbus. Dengan singkong pertama dikupas, kemudian direbus hingga matang. Yang kedua, keripik singkong dibuat dengan cara memotong singkong tipis-tipis. Kemudian singkong diberi bumbu penyedap, digoreng dan diberi bumbu penyedap. Kemudian getuk dibuat dari singkong rebus yang dihaluskan, kemudian diberi gula merah dan ditaburi dengan parutan kelapa. Kemudian singkong crispy adalah singkong goreng yang diolah dengan cara modern. Singkong goreng dibuat dengan cara menggoreng singkong dengan ditambah bumbu penyedap. Kemudian singkong bakar merupakan olahan singkong yang dibuat dengan membenamkan singkong dalam bara api. Kemudian ada tape, dibuat dengan cara menambahkan ragi. Kemudian ada combro, adalah makanan olahan dari parutan singkong yang diberi bahan oncom dan bumbu lainnya, kemudian digoreng. Kemudian ada misro, merupakan versi manis dari combro karena di dalamnya diberi gula merah. Kue mata roda merupakan olahan parutan singkong yang digunakan untuk membungkus pisang. Nah, ternyata anak-anak ustazah, singkong ini banyak sekali manfaatnya. Kemudian banyak juga dijadikan olahan makanan bagi masyarakat, apalagi yang di samping-samping rumahnya atau yang mempunyai kebun singkong, maka mereka bisa membuat pabrik atau pabrik industri rumahan, bisa dijadikan sebuah usaha kecil-kecilan di rumah dari singkong ini. Nah, coba kita baca teks di bawah ini. Singkong, Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Nah, singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat. Terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B pada singkong. Dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong, maka singkong baik untuk dikonsumsi karena ternyata singkong ini makanan yang kaya karbohidratnya, kemudian banyak sekali proteinnya dan vitaminnya. Nah, umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat, namun miskin protein. Sumber proteinnya justru terdapat pada daunnya, yaitu daun singkong. Ternyata protein yang banyak terdapat pada daunnya. Hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan, mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus serta dijadikan tepung tapioka. Bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran dan bagian daun dan kulit bisa dijadikan sebagai makanan ternak.
Nah, singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras, selain dapat digunakan untuk keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioka. Nah, ternyata singkong ini bisa diolah menjadi tepung. Nah, kemudian di sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah dari singkong. Misalnya bikin keripik singkong, combro, misro, kemudian ada getuk, tape, dan lain sebagainya. Dan bahkan hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga menjadi sebuah pabrik. Nah, bahan utamanya yaitu dari singkong. Kemudian singkong adalah salah satu sumber daya alam yang baik digunakan atau dikonsumsi. Apakah anak-anak ustazah setuju dengan pernyataan berikut tersebut? Iya, kalau ustazah setuju. Karena apa? Karena selain murah, singkong juga mengandung banyak zat gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B. Kemudian, bagaimana singkong dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jadi singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Selain itu, singkong juga dijadikan makanan olahan, misalnya keripik singkong, combro, getuk, tape, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi olahan-olahan makanan yang terbuat dari singkong. Kemudian, apa saja jenis makanan yang terbuat dari hasil olahan singkong? Yang sudah saya sebutkan tadi, ada tape, getuk, combro, misro, donat, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi makanan-makanan yang terbuat dari olahan singkong. Nah, bagaimana singkong dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat? Singkong, olahan seperti keripik singkong dan lain sebagainya menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil, kemudian industri rumahan, hingga pabrik. Nah, mereka yang memiliki mata pencaharian sebagai pengusaha. Kemudian, selain dijadikan sebagai makanan, singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan sebutan bioetanol. Bensin yang dicampur dengan bioetanol kualitasnya akan lebih baik. Cukup kita menambahkan cairan bioetanol ini 10% dari total volume bensin, maka kualitas bensin akan lebih baik jika kita tambahkan cairan bioetanol tersebut. Nah, ternyata banyak sekali manfaat singkong. Selain jadi olahan makanan, bisa juga menjadi bahan bakar alternatif. Nah, manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor seperti pembakarannya lebih sempurna, kemudian gas buang menjadi lebih bersih, kemudian tarikan gasnya lebih ringan, kemudian suara mesinnya lebih halus, kemudian kita bisa menghemat bahan bakar hingga 20%. Kemudian kita juga bisa memperpanjang usia mesinnya. Kemudian ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan oleh masyarakat, kemudian menghemat penggunaannya. Nah, bahan bakar fosil dan mengurangi pencemaran itu yang paling penting. Mengurangi pencemaran lingkungan. Nah, kemudian selain singkong, sumber bioetanol lainnya dapat berupa ubi jalar, tebu, jagung, sorghum, biji, sorghum manis, sagu, aren, kemudian ada nipah, lontar, kelapa,
kelapa, dan padi. Nah, sumber bioetanol yang cukup potensial dikembangkan di Indonesia adalah singkong. Nah, ternyata banyak sekali manfaat singkong yang digunakan oleh masyarakat.